Wisuda ini kali ini terbanyak dan insya Allah terbest juga outputnya. Jadi untuk kedepannya diharapkan wisudawan berikutnya di Universitas Bandung bisa lebih jadi output yang semakin menakjubkan. Yang pastinya selalu percaya diri walaupun kita sekolah di sekolah tinggal Universitas Bandung akan menjadi Universitas Bandung yang semakin hebat dan yang pastinya selalu menjadi orang percaya diri dan terus menjadi hebat. Oke, Universitas Bandung Jaya! Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindrawati, NIDN 0409048103, Program Studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung. Saya akan mempresentasikan tentang dokumen pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, bidang pengajaran sertifikasi dosen. Sekilas tentang dosen yang bersangkutan, saya diangkat menjadi dosen tahun 2018 di STIA Bandung. Sejak 2018 bertugas sebagai dosen tetap pada Prodi Administrasi Negara. Saya juga mengajar di program studi administrasi niaga. Mata kuliah yang pernah saya ampuh itu pertama pengantar administrasi publik, kedua ajas-ajas manajemen, ketiga manajemen perubahan, keempat, manajemen pelayanan publik, kelima, teori sosial, keenam, ekonomi pembangunan, dan ketujuh, pendidikan kewarganegaraan. Manajemen pelayanan publik ini sedang berlangsung. Kemudian, pendidikan formal yang bersangkutan, saya untuk tingkat magister program studinya ilmu administrasi bertempat di STIA Bandung tahun lulus 2015. Kemudian ada outline ini, pertama ada dokumen pembelajaran, kedua deskripsi mata kuliah, ketiga materi pembelajaran, keempat sistem pembelajaran, kelima metode pembelajaran, keenam interaksi antara dosen dan mahasiswa, kemudian selanjutnya sistem penilaian, dan terakhir adalah micro teaching. Adapun dokumen pembelajaran, pertama perhitungan SKS mata kuliah, kedua metode pembelajaran, ketiga RPS, keempat rancang tugas, kemudian kontrak perkuliahan, dan referensi buku ajar. Mata kuliah manajemen pelayanan publik yang sedang berlangsung. Mata kuliah manajemen pelayanan publik merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi program sarjana, program studi administrasi negara di STIA Bandung. Nah, mata kuliah ini mengkaji tentang pentingnya kajian pelayanan publik dalam perspektif administrasi negara. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori pelayanan publik, menganalisis fenomena dan atau masalah pelayanan publik ditinjau dari pendekatan administrasi negara, dalam menganalisis pelayanan, metode yang digunakan dalam menganalisis masalah-masalah pelayanan publik, sehingga pelayanan publik ini berorientasi kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya, mata kuliah manajemen pelayanan publik itu terdiri dari 3 SKS. Kelasnya ada 2, yaitu kelas A dengan jumlah mahasiswa 21 orang, hari Jumat pukul 17 sampai 19.30. Kemudian untuk kelas B ada 23 orang, hari Kamis pukul 10 sampai 12.30. Adapun materi pembelajaran untuk manajemen pelayanan publik, pertama pengertian administrasi, kemudian definisi umum manajemen pelayanan publik, yang kedua barang publik dan price, ketiga co-production dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, kemudian dinamika pelayanan publik di Indonesia bagaimana, kemudian kelima itu konsep pelayanan publik, keenam budaya pelayanan publik. Kemudian ini sebelum UTS. Baik, untuk selanjutnya sistem pembelajaran, pertama untuk daring kita menggunakan laptop, handphone, dan akses internet. Kemudian GCR untuk online. Nah, di sana diutarakan deskripsi mata kuliah, RPS, kontrak kuliah, penyampaian materi, tugas, kuis, kehadiran mahasiswa, ujian, dan hasil ujian. Kemudian aplikasi pengganti luring itu adalah menggunakan Zoom. Nah, kemudian ada aplikasi komunikasi lain berupa grup WhatsApp atau Google Classroom. Nah, di sini pun kita melakukan pembelajaran luring, tapi terbatas begitu. Baik, metode pembelajaran, metode ceramah pembelajaran kolaboratif, diskusi dan tanya jawab. Untuk kuliah
Luring atau daring, kalau daring via Zoom atau Google Meet itu 50 menit, kemudian diskusi 50 menit, dan belajar mandiri itu 50 menit. Selanjutnya, untuk daring ini ada interaksi dalam hal penyampaian materi dan diskusi menggunakan Zoom yang dapat diakses di handphone atau laptop serta menggunakan jaringan internet. Kemudian ada ada diskusi tambahan jika diperlukan dapat memanfaatkan fasilitas Google Classroom ataupun diskusi di grup WhatsApp yang dibuat khusus untuk per kelas. Adapun tugas yang harus dilakukan mahasiswa itu dapat dikerjakan selama jam mata kuliah ataupun dikerjakan di luar jam mata kuliah. Dan terakhir, untuk mereview itu ada kuis. Nah, untuk membantu mahasiswa dalam mereview materi, kuis dapat dilakukan menggunakan media Google Form atau di Google Classroom. Kemudian ada sistem penilaian. Pertama itu adalah kehadiran, itu 10%. Kemudian ada tugas dan keaktifan itu 20%, ada UTS 30%, dan UAS itu 40%. Jadi total semua itu 100%. Baik, ini adalah RPS untuk manajemen pelayanan publik dengan kode mata kuliah MBB 211. Kemudian bobotnya 3 SKS di semester 5. Untuk dosen pengembang RPS dan koordinator rumpun mata kuliah itu adalah saya sendiri, Sindrawati, STMSI. Kemudian disahkan oleh Ketua Program Studi Administrasi Negara, yaitu M. Dana Prihadi, SEMSI. Di sini ada capaian pembelajaran prodi yang dibebankan kepada mata kuliah. Itu ada S9, P7, KU1, KU2, KU3, KU8, dan KK3. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, itu ada terdiri dari 5. Pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi manajemen pelayanan publik secara umum. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tentang barang publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami co-production dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis bagaimana sistem pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat dan budaya pelayanan. Dan CPMK kelima itu diharapkan mahasiswa mampu menganalisis etika sebuah penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, di sini selanjutnya ada sub CPMK itu ada 14. Kemudian di sini ada deskripsi singkat mata kuliah. Nah, mata kuliah ini, mata kuliah manajemen pelayanan publik itu salah satu mata kuliah wajib bagi program sarjana program studi administrasi negara di STIA Bandung. Kemudian mata kuliah ini mengkaji tentang pentingnya kajian pelayanan publik dalam perspektif administrasi negara. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, dan etika pelayanan publik. Menganalisis fenomena atau masalah pelayanan publik ditinjau dari pendekatan administrasi negara. Kemudian mampu menganalisis pelayanan, kemudian metode yang digunakan dalam menganalisis masalah-masalah pelayanan publik, masalah-masalah pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat. Di sini ada pun bahan kajiannya itu ada 14. Nah, bahan kajian materi pembelajaran pertama definisi umum manajemen pelayanan publik, kedua barang publik dan prive, kemudian ketiga adalah co-production dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, kemudian keempat dinamika pelayanan publik di Indonesia, kelima konsep pelayanan publik, kemudian keenam budaya pelayanan publik, ketujuh etika pelayanan publik, kedelapan standar pelayanan minimal, kemudian 9 standar operasional prosedur pelayanan publik, ke-10 standar pelayanan publik, kemudian ke-11 pengukuran kepuasan pelayanan publik, dan ke-12 kinerja pelayanan publik, ke-13 inovasi pelayanan publik. Nah, ini yang paling menarik gitu. Kemudian ke-14 pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat. Nah, untuk referensi atau daftar pustaka itu ada referensi utama dan referensi pendukung. Biasanya kalau pendukung itu berupa jurnal-jurnal. Kemudian dosen pengampunya itu adalah saya sendiri, Sindrawati STMSI. Mata kuliah syarat itu mahasiswa wajib menempuh mata kuliah organisasi dan manajemen sebelum menempuh mata kuliah manajemen pelayanan publik. Kemudian di sini ada kemampuan akhir tiap tahap belajar, itu ada sub
CPMK yang sudah tadi diutarakan. Kemudian ada penilaian itu ada indikator, kemudian kriteria dan bentuk. Nah, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran itu di sini ada luring dan daring, sinkronus dan asinkronus. Nah, pembelajarannya ini ada pustakanya, kemudian definisi umum manajemen pelayanan publik seperti tadi yang diutarakan, dan diberi bobot. Nah, untuk penilaian di akhir itu, di sini bisa dilihat 10% itu adalah kehadiran, kemudian tugas itu ada 20%, UTS 30%, dan UAS itu 40%. Disahkan oleh Kaprodi. Nah, di sini ada penugasan-penugasan yang akan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Ada rubriknya. Nah, setiap akhir perkuliahan itu ada kuis untuk mereview sejauh mana mahasiswa memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan. Baik, untuk selanjutnya saya akan memperagakan tentang micro teaching. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana teman-teman? Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu sehat. Nah, alhamdulillah. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ibu Sindrawati dengan mata kuliah yang berbeda ya. Kemarin itu perilaku organisasi, sekarang itu manajemen pelayanan publik. Nah, Ibu akan share screen dulu. Akan menjelaskan kepada teman-teman. Nah, ini. Manajemen pelayanan publik. Kita di program studi administrasi negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung. Nah, teman-teman, ada sistematika pembahasan yang akan kita laksanakan nanti di perkuliahan. Pertama, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ya. Yang kedua, deskripsi singkat mata kuliah. Kemudian bobot perkuliahan, metode pembelajaran, aturan perkuliahan, materi pembelajaran, bobot penilaian, tugas, sumber bacaan atau referensi, UTS dan UAS. Nah, kemudian mata kuliah manajemen pelayanan publik itu mata kuliah wajib di program sarjana program studi administrasi negara STA Bandung. Mata kuliah ini mengkaji tentang pentingnya pelayanan publik dalam perspektif administrasi negara. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan teori, kemudian etika pelayanan publik ya, kemudian menganalisis fenomena atau masalah pelayanan publik ditinjau dari pendekatan administrasi negara dalam menganalisis pelayanan, metode yang digunakan dalam menganalisis masalah-masalah pelayanan publik, sehingga pelayanan publik ini berorientasi kepada siapa? Kepada masyarakat. Gitu ya. Nah, kemudian, nih, teman-teman, seperti yang sudah diketahui di mata kuliah sebelumnya, ini aturan sistem penilaian sama ya, 10% untuk kehadiran. Kemudian tugas beserta keaktifan itu 20% ada di sini ya. 30% UTS dan UAS 40%. Teman-teman sudah mengetahui ini kan? Sudah. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah manajemen pelayanan publik. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi manajemen pelayanan publik. S09 itu artinya sikap. Nanti ada kriterianya ya. Kemudian P7, kemudian kemampuan umum 1. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tentang barang publik. Jadi dibedakan mana barang publik, mana barang private gitu ya. Teman-teman harus bisa membedakan itu. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami co-production dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Gimana sih co-production pelayanan publik di Indonesia itu gitu ya. Kemudian yang keempat, mampu menganalisis bagaimana sistem pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat dan budaya pelayanan. Dan terakhir, capaian pembelajaran mata kuliah nanti itu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis etika sebuah penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, teman-teman, di sini yang materi pembelajaran itu ada 14. Yang pertama, definisi umum manajemen pelayanan publik. Yang kedua, barang publik dan private. Ketiga, co-production dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Kemudian keempat, dinamika pelayanan publik di Indonesia. Kelima, konsep pelayanan publik. Keenam, budaya pelayanan publik. Kemudian ada selanjutnya pembahasannya itu adalah
ada etika pelayanan publik, standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur pelayanan publik, standar pelayanan publik, pengukuran kepuasan pelayanan publik, kemudian kinerja pelayanan publik, inovasi pelayanan publik. Nah, ini yang sangat menarik gitu ya. Kemudian pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat. Nah, referensinya ini yang utama dari buku-buku ya, teman-teman bisa lihat di perpustakaan atau boleh ya di Gramedia, di Togamas boleh. Kemudian referensi atau daftar pustaka itu jurnal-jurnal pelayanan publik banyak sekali gitu ya. Ibu sudah pernah menugaskan teman-teman mahasiswa itu untuk mencari jurnal. Masih ingat? Masih ingat nggak? Oke, nih. Silakan Amelia, dibacakan Amel. Kenapa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik? Kenapa Mel? Silakan dibacakan. Menurut Undang-Undang nomor berapa Mel? Iya Bu, dasar-dasar pertimbangan terciptanya Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah bahwa dalam rangka melayani warga negara dan penduduk, maka negara berkewajiban memenuhi hak dan kebutuhan dasar mereka sebagai perwujudan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntunan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Baik, Alfiani, berarti pelayanan publik oleh negara itu wajib nggak, Alfiani? Wajib, Bu. Oke, sesuai dengan undang-undang ya. Oke, Raisa, menurut John Arteri, manajemen itu apa, Raisa? Manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Memanfaatkan dalam masing-masing ilmu dan seni, dan diikuti untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, Ferry, Sang KM. Menurut Mary Parker Follett, apa manajemen katanya, Fer? Manajemen adalah seni menyelesaikan sesuatu melalui orang, atau dalam bahasa Inggrisnya, say is the art of getting things done through people. Oke. Kemudian fungsi-fungsi manajemen menurut John Arteri apa aja? Isan. Nah, San, fungsi manajemen apa saja, Isan? Manajemen Nih, fungsi manajemen itu apa? ada itu ada planning, Oke. terus organizing, terus ada evaluating, controlling, evaluating. Oke. Kalau George Arteri ada 4 ya, POAK. Planning, organizing, controlling, dan actuating. Seperti yang pernah kita bahas ya, teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya, silakan. Farhan, unsur manajemen ada berapa, Farhan? Unsur manajemen ada 6. Yang pertama ada material, machine, method, money, dan market. Nah, 5, 6. Unsur-unsur manajemen ada 5 dan 6. Farhan? 6, Bu. 6. Iya. Tapi pakai M ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi umum pelayanan publik. Definisi umum pelayanan publik itu apa sih gitu? Silakan Elis Kurniati. Silakan Lis. Apa Definisi pelayanan publik merupakan keputusan materi pemberdayaan aparatur negara nomor 25 tahun 2014 menyatakan bahwa pelayanan publik adalah semua kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan sekaligus wujud pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Oke. Kemudian menurut Safroni. Silakan. Zahra, menurut Safroni pelayanan publik apa, Zahra?
Baik Bu, pelayanan publik dapat dipastikan mampu membentuk citra tentang kinerja birokrasi karena birokrasi selalu akan terkait dengan kebijakan pemerintah. Nah, Oke. terkait hal tersebut, maka dengan demikian, kinerja birokrasi terhubung dengan kualitas pelayanan aparatur menurut Safroni. Begitu Bu. Oke. Hatur nuhun Zahra. Nah, sekarang begini, setelah menuntaskan pembelajaran pelayanan publik ya di pertemuan ini, silahkan sebentar, Ibu stop share dulu. Alia, mengapa pelayanan publik itu dianggap penting? Agar masyarakat bisa mengakses informasi-informasi yang diberikan oleh pihak publik tersebut, Bu. Oke. Siapa? Ada yang bisa menjawab tidak? Berarti sudah sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur ya. Sekarang Fadila. Fadila, mengapa pelayanan publik itu harus di-manage? Sehingga kita harus belajar manajemen pelayanan publik. Mengapa harus di-manajemen pelayanan publik itu? Silakan Fadila. Ibu, menurut saya pelayanan publik mengapa harus di manajemen itu karena agar semuanya tersusun secara terstruktur gitu, jadinya step by stepnya tidak ada yang terlewat gitu, sehingga kepuasan masyarakat juga bisa didapatin gitu sih Bu. Oke, Ferry. Nah sekarang Ibu ingin pendapat Ferry nih. Mengapa pelayanan publik itu harus di-manage? Mengapa pelayanan publik itu harus di manajemen? Fair, kenapa fair? Dari pengertiannya manajemen itu kan keterbukaan akses informasi kepada seluruh masyarakat. Nah, kenapa diperlukan manajemen? Karena kita juga kan ini keterbukaan informasi. Kalau tidak adanya manajemen, nanti nggak akan sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh yang terlibat dalam pelayanan itu, Bu. Oke, ini terima kasih ya teman-teman. Saling melengkapi nih, jawabannya cerdas dan elegan gitu ya. Nadiatul pernah merasakan pelayanan terbaik nggak? Di mana tuh? Pelayanan pas waktu masuk kampus, Ibu. Oke, di kampus. Gitu. Apa tuh? Berarti ya, kan ya? Pelayanannya saat masuk kampus itu sangat ramah-ramah, Ibu. Kampus mana ini teh? Kampus ini, Ibu, STIA. STIA Bandung. Ya. Oke, terus? Waktu itu pas selalu memberikan informasi ya kepada saya. Oke, hatur nuhun Nadiatul. Kayaknya baru Nadiatul ini yang berbicara tentang pelayanan terbaik STIA Bandung. Baik, Dea, silakan Dea. Pernah merasakan layanan terbaik nggak? Di mana gitu? Untuk fasilitas publik ya, silakan. Ya Ibu, pernah merasakan pelayanan baik itu waktu membuat KTP. Oke, di mana tuh? Daerah mana? Ini waktu membuat KTP tuh kan ada persyaratannya seperti itu, ada daftar formulir seperti itu. Terus waktu masuk antriannya tuh tertib gitu Bu, terus berkas-berkasnya pun disusunnya rapih, pelayanan juga baik, terus cepat juga. Baik, Lutfi, mana Lutfi? Lutfi, kenapa pelayanan publik itu harus di-manage, Lutfi? Kenapa pelayanan publik itu harus di-manajemen? Harus mempunyai manajemen. Silakan Lutfi. Lutfi, di unmute dulu Lutfi. Lutfi bisa mendengar Ibu? Ya, halo. Ya, silakan Lutfi. Mengapa pelayanan publik harus memiliki manajemen yang tepat? Kenapa? Karena agar kebutuhan masyarakat barang dan jasanya semakin keren.
Oke, terpenuhi gitu ya. Zahra? Iya, Ibu. Pernah merasakan pelayanan publik terbaik, Zahra? Pernah, Bu. Tadi sih, Bu, sebenarnya barusan naik kereta. Oh iya, menarik ini. Silakan Zahra. Ya, menurut Zara tuh kayak enak banget, soalnya tuh dijelasin banget alurnya, scan tiket elektronik, dan yang nggak beli elektronik itu udah ada gate berbeda gitu. Terus kita waktu masuk juga dikawal sama bapaknya biar masuknya tertib sampai jadi enak aja gitu, Bu. Kita tuh padahal kan itu termasuknya transportasi umum banget ya, Bu, ya, karena itu bukan sesuatu yang mewah, tapi ngerasa pelayanan tuh bagus banget gitu, Bu. Oke, berarti ini sudah public transportation-nya sudah bagus ya, Zahra ya? Nyaman gitu ya, Zahra? Betul, Bu. Oke, hatur nuhun Zahra. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan mengenai manajemen pelayanan publik? Boleh, silakan. Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan Fianti. Tadi disinggungkan bahwasannya jika ada pelayanan publik yang kurang efektif atau harus dievaluasi, kira-kira untuk evaluasinya harus melapor atau harus kemana ya, Bu? Oke. Teman-teman pernah ke PMI nggak? Pernah donor darah? Pernah, Bu. Nah, nih, yang pernah Zahra. Terus siapa lagi? Pernah, Bu, tapi di sekolah. Oke, Lutfi. Oke, siapa lagi? Saya, Bu, pernah tapi di sekolah. Alfiani. Oke, terima kasih nih yang teman-teman yang sudah pernah donor darah di PMI ya. Fianti boleh lihat di PMI PMI Jalan Aceh ya. Nah, di sana itu ada 3 kotak. Ada gambar smile, rada baut pisan begitu ya. Nah, itu silakan dimasukkan kertas tersebut. Terus memang ada kotak saran. Nah, untuk sementara itu Fianti. Nah, Fianti tadi terkait dengan kepolisian gimana? Di sana juga ada kotak saran. No-name saja Fianti. Gitu ya Fianti. Baik, hatur nuhun nih, pertanyaannya sangat cerdas. Silakan yang lain, ada yang tanyakan? Silakan. Oke, saya kira cukup ya untuk perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan belajar kita menjadi catatan amal soleh bagi kita semua. Dan seperti yang kita ketahui bersama, teman-teman, bahwa pendidikan itu adalah salah satu indikator untuk kemajuan bangsa ini. Di pundak teman-temanlah bangsa ini mau dibawa kemana. Gitu ya. Nah, tadi manajemen pelayanan publik itu berorientasi pada masyarakat. Jadi, goals manajemen pelayanan publik itu adalah service excellent. Service excellent itu adalah pelayanan prima, pelayanan di atas standar. Apabila masyarakat puas dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, maka kita pun akan menjadi masyarakat yang cerdas, yang bisa memajukan bangsa ini. Tetaplah memiliki semangat, karena selama kita masih mempunyai semangat, kita masih mempunyai segalanya. Kemudian, tetap jaga kesehatan ya. Health not is everything, but not health everything is nothing. Kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya bukan apa-apa. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.